Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan kuberikan tema mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Sekali lagi, mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai ayat 11. Kita akan baca ayat ini berganti-gantian, saudaraku. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 6 ayat 1 sampai 11. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan masa hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka yang dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk kepada dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak tunggu, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan ini tentu adalah menjadi cerita sekolah minggu. Saat saya dan saudara masih sekolah minggu, pengasuh atau guru sekolah minggu biasanya menyampaikan cerita firman Allah. Jadi kita tahu persis tentang kisah ini. Saudaraku, tetapi ini bukan hanya sekedar sebuah cerita atau kisah, melainkan kita melihat bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus sangat senang melihat orang banyak berhimpun. Jadi karena itu kemana saja Yesus pergi, selalu dia dikelilingi dan diikuti oleh banyak orang. Orang senang dan menyenangi Yesus Kristus karena mereka suka mendengarkan pengajarannya. Jadi Yesus kemana saja orang senang untuk mendengar. Jadi di mana saja Yesus hadir, pasti semua orang berbondong-bondong mereka akan pergi ke sana. Kalau Yesus hadir, pasti segala sesuatu akan teratasi. Kalau Yesus hadir, pasti segala sesuatu sakit penyakit kita, masalah problema hidup kita, pasti Tuhan akan menolong. Kenapa? Karena Yesus hadir di antara kita. Kehadiran Yesus membawa mujizat. Kehadiran Yesus membawa berkat bagi kita. Itulah tujuan Yesus. Setan memberikan sakit padamu, supaya dengan rasa sakit itu engkau bisa mengutuki Tuhan dan menyalahkan Dia. Tetapi Allah memberikan kesembuhan bagi kita. Segala sakit penyakit kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga kata firman Allah, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tujuan Yesus adalah memberkati saya dan saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu tujuan Yesus. Dia datang supaya saya dan saudara memperoleh kelimpahan. Jadi di mana saja kehadiran Yesus tentu membawa dampak yang luar biasa, membawa dampak yang hebat, membawa berkat bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Nah, kita akan lihat dari kisah bacaan tadi yang kita sudah baca.
kita akan perhatikan di mana tempat terjadi mujizat itu. Di manakah mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi? Tapi Lukas menjelaskan, kalau kita baca dalam Lukas 9 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13, bahwa peristiwa itu terjadi di Betsaida. Lukas 9 ayat 10 sampai 13. Tapi Lukas menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di Betsaida. Sebaliknya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Tapi Lukas menjelaskan peristiwa ini, demonstrasi kuasa ini terjadi di satu kota, satu wilayah yang bernama Betsaida. Betsaida adalah salah satu tempat, salah satu kota yang berada di sekitar Danau Galilea. Dia berada sekitar 3 atau sekitar 6 km sebelah timur laut. Dan Yesus banyak kali melakukan mujizat tanda-tanda heran di tempat ini, saudara. Yesus banyak kali melakukan hal-hal yang spektakuler di tempat ini. Tapi sayangnya, meskipun mereka sudah melihat banyak mujizat, sudah melihat perkara-perkara ajaib, mereka degil dan keras kepala. Mereka tidak mau bertobat, saudara. Ini orang Betsaida. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Padahal sudah lihat tanda heran, sudah lihat perkara-perkara dahsyat, tetapi herannya mereka tidak percaya akan Tuhan. Ini orang-orang Betsaida. Karena itu Yesus pernah mengutuk kota ini. Kita lihat misalnya, Yesus mengutuk kota di Matius pasal 11 ayat 21 sampai dengan 24. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sebagai langit, sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Perhatikan ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari ini, penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Celakalah engkau Betsaida. Itu kata Yesus. Jadi di manakah Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang? Di Betsaida. Satu daerah yang berada di sekitaran Danau Galilea. Betsaida ini rupanya melihat banyak perkara-perkara ajaib, tetapi mereka tidak bertobat. Yesus melakukan semacam menghardik mereka, mengutuki kota itu. Dan benar terjadi ucapan Yesus, karena setelah Yesus naik ke surga tahun 67 sampai 70 Masehi, apa yang terjadi? Jenderal Titus dari kerajaan Romawi datang meluluhlantahkan Yerusalem.
Itulah kali pertama di mana orang Yahudi berperang melawan orang Romawi di tahun itu. Yerusalem habis. Selain Yerusalem tidak ketinggalan, Betsaida juga habis. Jadi sesuai dengan nubuatan atau hardikan Yesus Kristus atas kota itu. Betsaida habis. Yerusalem, jangankan Betsaida, Yerusalem saja habis. Jenderal Titus datang menghantam dan menghabisi kota itu. Mereka semua ditawan. Kita melihat mereka juga tertawan. Jadi luar biasa. 2 abad kemudian, betul ucapan Yesus, kota ini menjadi sunyi senyap, tidak berpenduduk. Mereka sudah lihat mujizat tapi tidak percaya. Jadi di manakah tempat terjadi mujizat? Betsaida. Jadi di mana terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan? Di Betsaida. Lalu yang berikut, siapa yang menikmati mujizat itu? Kalau kita lihat di situ banyak orang. Tadi dikatakan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi di sekitar bisa mencapai 10.000 lebih. Karena tidak terhitung, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi hanya laki-laki. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, sehingga tersisa 12 bakul. 12 bakul untuk siapa? Untuk panitia. Siapa panitianya? 12 murid. Ada sisanya, saudara. Yang menikmati mujizat itu adalah orang banyak. Siapa yang menikmati mujizat itu adalah orang banyak yang saat mereka bersekutu. Jadi kalau saudara mau lihat mujizat, bersekutu. Karena orang-orang pada saat itu mereka sedang berhimpun. Orang-orang yang berbondong-bondong datang mencari Yesus, datang mengikuti Yesus adalah mereka sedang berhimpun. Mereka kumpul, mereka berkelompok-kelompok, mereka bersama, mereka berkeluarga, mereka mengikut Yesus. Jadi kalau saya dan saudara melihat mujizat, marilah saya dan saudara perbanyak berhimpun, perbanyak bersekutu, perbanyak kita bergaul sekeluarga, seiman satu dengan yang lain. Kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, supaya kita akan melihat mujizat itu. Jadi persekutuan itu penting. Jadi di mana ada persekutuan, pasti mujizat Allah terjadi. Layaknya pagi hari ini saya dan saudara bersekutu di hadapan Tuhan. Kita beribadah bersama, sehingga yang datang dengan kelemahan dikuatkan, yang datang dengan bimbang dan ragu dipertetapkan hatinya, yang datang dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Aku sembuh apa tidak ini? Kira-kira masalahku bisa diselesaikan apa tidak? Semua ditangani oleh Tuhan. Asal kita percaya, asal kita bersandar hanya kepada Tuhan. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25 firman Allah berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, saya dan saudara perbanyak bersekutu. Janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Ibadah penting. Saya dan saudara mesti beribadah di hadapan Tuhan. Jadi ibadah mendatangkan berkat, ibadah mendatangkan mujizat. Kita harus ibadah, saudara. Bawa anak-anak, bawa keluarga, bawa saudara-saudara, ajak mereka. Kita sama-sama beribadah, kita cari Tuhan. Di dalam ibadah kita menikmati mujizat Tuhan. Di dalam ibadah saya dan saudara menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita adakan waktu, kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau ada olahraga,
raga yang harus diolah, maka harus ada olah iman. Iman juga harus diolah. Dengan apa? Dengan beribadah. Olahraga penting betul untuk kesehatan, tetapi jangan lupa olah iman juga. Raga diolah, olahraga, raga yang diolah. Tetapi iman juga harus diolah. Lewat apa? Ibadah. Mendengarkan firman. Saya dan saudara beribadah di hadapan Tuhan. Jadi siapa yang menikmati mujizat? Lalu yang berikut, siapakah yang berperan dalam mujizat itu? Selain lokasi di mana terjadi mujizat itu, siapa yang menikmati mujizat itu? Lalu yang berikut, siapa yang berperan dalam peristiwa itu? Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan satu ayat, Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Siapa yang punya peranan penting dalam peristiwa agung itu? Kita lihat ada murid-murid Yesus. Selain Yesus Kristus menjadi sentral pusat, ada juga keterlibatan murid-murid. Seperti yang tadi disebutkan, nama-nama mereka yang paling menonjol adalah Filipus dan Andreas. Filipus ini adalah seorang pribadi yang suka mengajak orang. Kita lihat dia bisa membawa orang-orang Yunani datang kepada Yesus. Tadi dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 22. Kelebihan daripada Filipus, suka membawa orang datang kepada Kristus. Tetapi apa daya, rupanya Filipus juga, hitung-hitungannya juga dia berkata, untuk roti seharga 200 dinar sekalipun tidak akan cukup untuk orang-orang ini. Meskipun dia dibagi kecil-kecil dan sedikit-sedikit saja. Mana sanggup dan mana mampu memberi makan orang sebanyak ini? Roti seharga 200 dinar tidak cukup, guru. Murid-murid punya peranan penting dalam mujizat yang besar ini. Selain Filipus ada Andreas. Kemudian Andreas punya inisiatif. Dia berusaha dan dia berhasil membujuk seorang anak kecil. Yang anak kecil dengan polosnya dia rela kehilangan kotak makan siangnya demi kepentingan bersama. Jadi kita lihat anak kecil ini luar biasa. Di mana-mana kalau yang namanya anak kecil, kalau sesuatu yang daripadanya diambil pasti dia marah. Tetapi kita lihat anak kecil ini dengan rela, dengan sukacita, dia memberikan kotak makan siangnya kepada murid Yesus Kristus Andreas. Diserahkan kepada Yesus. Maka ke dalam tangan Yesus Kristuslah 5 roti dan 2 ekor ikan itu telah berubah, bisa memberi makan 5.000 orang. Jadi mengiring Tuhan kita lihat perkara-perkara ajaib terjadi. Mengiring Tuhan kita melihat tanda-tanda heran luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kita akan berjalan dari tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Dari kesembuhan yang satu kepada kesembuhan yang lain. Dari mujizat satu, haleluya, kepada mujizat yang lain. Dari pertolongan yang satu lepas kepada pertolongan yang lain. Karena Allah kita menolong kita bukan hanya sekali, berkali-kali, kata pujian, kata lagu. Berkali-kali dia menolong saya dan saudara. Bersama dengan Allah luar biasa. 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Matematika dan kalkulasi manusia, 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi hitung-hitungannya Allah, 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Bisa bahkan lebih. Bersama dengan Allah, 5 tambah 2 bukan 7 saja, tapi dia bisa menjadi 5.000 lebih. Bisa memberi makan 5.000 orang. Hitung-hitungannya Andreas dan Filipus
Yesus adalah 5 tambah 2 sama dengan 7. Mana mungkin guru bisa memberi makan orang sebanyak ini. Tetapi Yesus tahu dan dia disengaja hanya untuk menguji iman mereka. Jadi siapa yang berperan dalam mujizat ini? Murid-murid. Saya dan saudara punya peranan penting. Dalam pelayanan kita harus peran aktif. Kita melayani Tuhan. Kita bersama-sama melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Tetap percaya, tetap beriman. Saya dan saudara menjadi perpanjangan tangan Yesus Kristus. Kita harus menjadi alat Yesus Kristus. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menjadi suratan yang terbuka, kata firman Allah. Ada 4 Injil di dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi Injil yang kelima, ada 5 Injil. Injil yang kelima adalah saudara dan saya. Kita kan suratan yang terbuka. Orang baca Yesus Kristus lewat kita. Orang baca Yesus Kristus lewat perilaku, lewat perkataan kita. Orang bisa tahu Yesus Kristus. Jadi kita ini Injil kelima. Orang baca Yesus lewat kita. Karena itu jangan jadi batu sandungan. Ada orang tidak ke gereja karena kelakuan kita. Ada orang tidak sembahyang karena dia berkata, saya tidak mau lihat kakak itu ada di gereja. Selagi dia gereja di situ, aku tidak mau lagi gereja di situ. Kenapa? Karena telah menjadi batu sandungan. Tetapi kalau kita jadi berkat, orang senang. Orang tawarkan jasa, orang tawarkan diri. Tidak usah kita paksa-paksa. Tidak usah kita paksa dengan ajak mereka, ayo ikut saya ke gereja yuk. Kalau kau tidak ikut saya, kita punya hubungan pertemanan sampai di sini. Gak usah kita pakai ancam-ancam begitu. Kita setengah mati ajak suami, Pak ayo ke gereja yuk, saya lihat kau ini Kristen penyu. 1 tahun 1 kali, penyu bertahun-tahun, lama sekali baru dia muncul nongol ke atas. Baru dia masuk lagi dalam air. Ayo ke gereja, kita paksa dia. Sampai kita pakai ancam. Kalau tidak ikut saya ke gereja, aku ceraikan kau. Gak perlu. Lewat sikap hidup saya dan saudara, dia lihat, wah masa lihat kau banyak berubah ya. Kau sembahyang di mana kan? GPD Damai. Ayo kita ibadah. Ayo kita ibadah yuk. Lewat tingkah laku. Ma, aku lihat kau hari-hari ini banyak lebih sabar. Padahal saya ini banyak ngoceh, marah. Tapi saya lihat kau sabar. Kau banyak berubah. Semenjak kau ibadah di gereja itu, aku lihat kau banyak berubah ya. Wah, saya senang sekali. Kau ibadah di mana sebenarnya ini? Saya sembahyang di GPI dan oke lah, hari Minggu tolong setrika baju saya. Saya mau pergi sembahyang ikut. Itu bagi tingkah laku. Jangan suami istri ya sudah tidak ibadah, ya kelakuan juga begitu. Bagaimana bisa ajak suami pergi ke gereja? Suami bilang kau sembahyang dan tidak, kelakuan sama aja. Jadi karena itu saya dan saudara hidup menjadi berkat. Tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita punya peranan penting. Jadi karena itu kita harus memberitakan firman, kita bersaksi. Yang terakhir, bagaimana caranya untuk mendapatkan mujizat kelimpahan tersebut? Kita lihat bahwa Andreas sudah melakukan kewajibannya. Dia sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Dia membawa seorang anak kecil datang kepada Yesus dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa arti semua itu? Filipus berkata, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kita berkata, mana mungkin kita bisa disembuhkan, mana mungkin kita bisa diberkati Tuhan, mana mungkin dan seterusnya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu mungkin bagimu dan mungkin bagiku. Bagaimana supaya kita bisa menerima mujizat? Jelas, instruksi dan perintah Yesus sederhana, simpel dan jelas. Yesus bilang apa? Suruh mereka duduk. Suruh banyak orang itu duduk. Suruh mereka semua duduk. Apa makna dari duduk ini? Saya dan saudara lebih banyak punya waktu duduk di bawah kaki Tuhan.
berkata, Lukas 10 ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Jadi banyak duduk di bawah kaki Tuhan, sehingga saya dan saudara akan lihat mujizat, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Seperti Maria, punya waktu kita duduk di bawah kaki Tuhan untuk doa, untuk belajar firman, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Yesus suruh orang banyak itu duduk, suruh mereka duduk di bawah kaki Tuhan. Mazmur ayat terakhir, Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Saudara lihat Mazmur, kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Firman Allah berkata, 2, 3 mulai. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Itulah yang menjadi kerinduan seorang raja. Satu hal yang telah kuminta, kata Daud, itulah yang kuingini. Dia punya satu kerinduan. Kerinduannya bukan adalah nyawa musuh-musuhnya. Kerinduannya bukan hartanya makin dipertambah banyak. Kerinduannya bukan keamanannya makin dipertambah ketat. Kerinduannya bukan daripada semua kerajaannya makin diperbesar. Tetapi kerinduannya adalah supaya berada di dalam hadirat Tuhan. Adakah kemauan kita seperti itu? Adakah kerinduan kita seperti itu? Satu hal yang telah kuminta, kata Daud. Daud tidak minta nyawa daripada musuh-musuhnya. Daud tidak minta nyawa daripada pembenci-pembencinya, enggak. Dia tidak minta. Dia hanya minta ada dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan semua pada Tuhan. Adakah hari-hari ini ada orang yang membencimu? Firman Allah berkata, orang membencimu tanpa sebab banyaknya seperti rambut yang ada di kepala. Rambut yang ada di kepala pertanda bahwa itu adalah jumlah yang tak terhitung. Jadi adakah orang yang membencimu hari-hari ini? Enggak usah. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa supaya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur buat firman Allah. Kita angkat satu pujian, lalu kita masuk dalam doa.